Amerika Serikat menyuarakan keprihatinan tentang lawatan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Washington mewanti-wanti setiap upaya mengubah status quo atau status saat ini di Yerusalem dan tempat-tempat suci di kota itu tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menghubungi kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meminta penjelasan soal lawatan Ben-Gvir. Juru bicara Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat tegas melestarikan status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci di Yerusalem. Setiap tindakan sepihak yang membahayakan status quo tidak dapat diterima. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, juga secara terpisah mengatakan Amerika Serikat sangat prihatin dengan kunjungan Ben-Gvir ke Al-Aqsa. Kunjungan ini berpotensi memperburuk ketegangan dan memprovokasi kekerasan. Price mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan dari kantor Perdana Menteri mengenai kunjungan Ben-Gvir. Ben-Gvir memang dikenal sebagai politikus ekstrem kanan Israel yang kontroversial. Ia memiliki riwayat sering menghasut konflik antara orang Yahudi dengan warga Arab Israel serta Palestina. Kunjungan Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa terjadi setelah ia berdiskusi dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada beberapa waktu yang lalu. Kompleks Al-Aqsa sangat sensitif karena turut menjadi tempat ibadah umat Yahudi atau yang biasa mereka sebut sebagai Temple Mount. Dalam pembicaraan dengan Netanyahu, Ben-Gvir sepakat mengunjungi titik nyala konflik di Yerusalem. Selain Amerika Serikat, Jerman juga melayangkan kekhawatiran serupa soal lawatan Ben-Gvir melalui duta besarnya di Israel. Banyak negara Arab dan Islam lainnya turut mengecam aksi Ben-Gvir yang dianggap memprovokasi eskalasi konflik Palestina dan Israel. Sementara itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meloloskan resolusi terkait pendudukan Israel di Palestina. Salah satu paragraf dalam resolusi tersebut memuat permintaan opini Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ terkait konsekuensi hukum resmi dari pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 98 negara, termasuk Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, dalam sesi debat umum di PBB, delegasi Republik Indonesia menekankan agar masyarakat internasional terus mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegal. Indonesia mendesak bahwa Israel harus bertanggung jawab di mata hukum internasional, serta mendorong agar proses perdamaian dapat segera bergulir kembali. Dengan resolusi ini, ICJ diharapkan akan mengeluarkan opini terkait pendudukan Israel atas Palestina. ICJ yang berbasis di Den Haag adalah pengadilan tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara. Putusannya mengikat, meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya. Terkait resolusi ini, ICJ diminta untuk memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Israel tentang konsekuensi hukum yang dihadapi berkaitan dengan pendudukan atas aneksasi jalur Gaza dan tepi barat. Ini termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status kota suci Yerusalem, serta dari adopsi terkait legislasi dan tindakan yang diskriminatif. PBB dan sejumlah badan di bawahnya telah mengeluarkan puluhan resolusi untuk mengecam pendudukan Israel terhadap Palestina selama beberapa tahun. Di balik itu, hubungan antara Ukraina dan Israel memanas. Bahkan Ukraina telah meloloskan resolusi pro-Palestina di forum PBB. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, disebutkan telah meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberikan suara menentang atau abstain dari pemungutan suara Majelis Umum PBB yang meminta Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat hukum tentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Namun di sisi lain, Zelensky meminta Netanyahu untuk memberikan bantuan persenjataan ke negaranya. Ini dilakukan ketika Ukraina masih berperang dengan Rusia. Karena merasa tidak menerima komitmen tegas apapun dari Netanyahu terkait senjata, Ukraina menolak untuk memberikan suara menentang atau abstain. Pada awal bulan November tahun 2022, Menteri Pertahanan Israel saat itu, Benny Gantz,
menjelaskan bahwa negara Israel tidak dapat memasok sistem pertahanan udara Iron Dome ke Ukraina karena tidak dapat memiliki basis produksi yang cukup besar untuk memenuhi pasar ekspor serta kebutuhannya sendiri. Ukraina berulang kali meminta bantuan militer dari Israel dengan penekanan khusus pada pertahanan udara. Pejabat Ukraina mengatakan senjata itu akan sangat membantu dalam upaya negara itu untuk melawan drone Iran yang dikerahkan oleh Moskow.